Ustadz izin bertanya ini. Ada salah seorang tokoh di Indonesia yang akhir-akhir ini viral karena kan ya sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru di Indonesia ya begitu merayakan tahun baru Masehi. Jadi Ya, viral ini tanggal berapa ini? ini saat ini tanggal 30. 30 Desember. Ya, Berarti besok ada 31-nya tahun ini. besok tinggal 31. 31. Berarti lusa tahun baru. Ya, lusa tahun baru. Viralnya apa viralnya? Viralnya ada seorang tokoh jadi menjelaskan tentang dalam surat Ibrahim ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Berarti maknanya nabi itu mengikuti kaumnya. Maka tidak perlulah kita ke Arab-Araban. Andaikan kita sekarang suku begitu kan, ya udah kita menggunakan cara-cara suku kita. Ngapain kita ke Arab-Araban? Toh Rasul aja diutus dengan lisan kaumnya. Begitu. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Jadi ini dalil apa? Islam Nusantara gitu lebih bikinnya. Begitu Ustaz. Ya. Dalil Islam Nusantara. Dalilnya apa? Surat Ibrahim Ayat 4. ayat 4. Jadi Nabi diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Gitu. Jadi ini dipahami Nabi itu mengikuti kaumnya kan gitu. Iya, begitu. Ya. Ini apa nggak kebalik nih? Yang dijelaskan Allah di situ Nabi diutus menggunakan bahasa kaumnya supaya kaumnya itu ngerti ajaran Rasulullah. Bukan Nabi ngikuti kaumnya. Berarti lebih hebat kaum ketimbang Rasulullah. Gimana cara berpikirnya itu? Ya. Karena jadi kalau diartikan Rasul ngikuti kaumnya, berarti lebih hebat siapa? Lebih hebat kaum. Ya kan? Berarti batal lah ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun Hasanah. maka batal. Harusnya macam mana? Sungguh adalah ya kan pada diri kaum ya kan uswatun hasanah untuk Nabi. Ini pemikiran-pemikiran agak gila juga lah ini kadang-kadang. Ya, wallahu alam lah, Allah yang Maha tahu itu. Jadi Rasul diutus menggunakan bahasa kaumnya. Karena kan Rasul mau ngajak ini. Ayo kita bertauhid. Yang diajak Nabi kaum. Nah, kaum itu ya menggunakan bahasa kaum. Jadi kalau Nabi tidak menggunakan bahasa kaum, kaum itu paham apa enggak? Enggak paham. Enggak paham. Allah menceritakan itu. Bukan diartikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengikuti tradisi kaum. Andaikan Nabi itu Muhammad turun di Indonesia, ya udah ikut tradisi Indonesia. Jadi kalau diturunkan di Jawa, ya ikut gaya Jawa. Nah, kalau di Papua, ini maaf, kita bukan ngejek apa ya, ini maaf ya, tidak ada apa. Artinya apa? Kita membantah cara berpikir mereka itu. Kita membantah cara berpikir mereka itu. Itu yang fokusnya. Bukan masalah kesukuan, bukan masalah kaumnya di sini. Nah, yang kita bantah orang yang berpikir yang seolah-olah mereka itu dah sangat intelek, tetapi begitu kita lihat cara bicaranya, kayaknya orang nggak ngerti agama ini. Kita jangan seperti yang dibilang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuru bi nabi ayatillah. Kenapa kalian imani sebagian, kalian tolak ayat yang lain? Jangan orang dipaksa kepada satu ayat, toh mereka juga salah memahami ayat. Manusia ini, ya Islam ini ingin saya katakan, Islam ini ya di Indonesia mayoritas Islam. Islam ada nggak yang taat? Ada. Ada nggak yang bejat? Banyak. Nah, yang munafik ada nggak? Ada. Ada. Nah, Islam saya bagi dua. Ada yang pengen ridho Allah, ada yang nggak ridho, yang nggak pengen ridho. Islam tapi yang pengen ridho sama yang nggak ridho. Allah katakan laqad kana lakum, sungguh adalah bagi diri kalian, untuk kalian, ya, fi Rasulillah, pada diri Nabi itu uswatun hasanah. Cuman Allah terangkan siapa yang bisa menjadikan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridho Allah. Jadi artinya apa? Islam pun kalau nggak mengharap ridho Allah, nggak akan jadikan Nabi Muhammad itu sebagai uswah, malah menjadi ejekan. Kita ingin katakan beginilah, Indonesia ini menerima impor semua. Jadi bukan hanya Arab itu ngimpor Islam, ya. Coba lah, Hindu dari mana? Luar negeri. Dari luar negeri. Kristen dari mana? Luar negeri. Buddha dari mana? Luar negeri. Luar negeri. Nah, begitu acara Natalan semalam,
Orang Indonesia pakai baju Santa Claus. Nah, ada nggak orang Islam pakai jubah, pakai sorban di Indonesia? Banyak. Ada. Dicaci apa enggak itu? Dicaci. Dicaci. Kenapa? Seolah-olah ke Arab-Araban. Tapi saya belum pernah dengar ketika Kristen pakai baju Santa Claus, orang mencacinya sebagai keluar negerian gitu, nggak ada. Nah, nggak ada. Coba ini kita renungkan. Ini kita renungkan. Jadi arti ayat tadi nggak sesuai di situ. Saya ingin katakan begini loh. Ya. Mulut ini di atas otak apa di bawah otak? Bawah otak. Ya. Yang dekat dengan mulut otak apa kuping? Telinga. Kuping. Ini kuping dekat sama mulut. Nah, kalau mau bicara, ya, jangan hanya apa yang kau dengar langsung kau sahut. Makanya otak diciptakan Allah jauh di atas mulut. Artinya kalau kau mau ngomong, ya mau mikirlah dulu. Mikir dulu. Sehingga kalau mau bicara, pikir dulu, lihat dulu, dengar dulu. Ini kadang-kadang begitu saya lihat dia bicara, kayaknya mulutnya di atas kepala gini. Mungkin otaknya di sini gitu. Ya. Itulah. Jadi kalimat itu adalah kalimat penyesatan. Ya. Orang yang mengatakan Islam di Indonesia ini jangan ke Arab-Araban karena bertentangan dengan Ibrahim ayat 4, itu ya kalam-kalam penyesatan. Wallahu a'lam. Allah lah yang tahu. Semoga Allah SWT membukakan hati kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.